Selamat pagi, kami dari CGP Angkatan 11 Purbalingga memperkenalkan saya Hesti Kristiwati SMP Negeri 3 Mrebet. Saya Yanisa Yuni Alfiati SMA Negeri 1 Padamara. Saya Kasyati SMP Negeri 1 Mrebet Kabupaten Purbalingga. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Ngesti. Selamat pagi Bu Yanisa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, Bu Ngesti nanti rencananya kan akan mempraktekkan kucing ya dengan alur tirta, dan saya sebagai supervisor nanti Bu Ngesti jadi coachnya. Jadi ya? Jadi? Oke. Dengan siapa nanti Bu? Dengan Bu Kesi. Yang Bu Kesi, oke Bu. Nah, sebelum kita mulai prakteknya, saya ingin menyamakan persepsi dulu nih. Kira-kira apa target yang ingin dicapai oleh Bu Ngesti ke depannya tentang kucing? Target yang ingin saya capai diantaranya itu satu, ingin menggali informasi tujuan utama coaching. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dan yang keempat itu komitmen dari coaching. Oke, baguslah. Kita berharap nanti apa yang menjadi target Bu Ngesti bisa tercapai ya. Terus kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan untuk kucing nanti sama Bu Kesi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam menggali potensi dari coach agar coach itu dapat membuat solusi dari masalah yang mereka hadapi. Oke, itu untuk coachingnya ya nanti supaya coach bisa menemukan solusi lah ya dari permasalahannya. Terus kalau dari Ibu sendiri nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan atau diamati lah? Yang saya ingin diobservasi pada kompetensi saya terkait itu keterampilan menjadi pendengar aktif ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya, dan mampu memperdayakan coaching. Oke, mantap sekali nih Bu Ngesti nih. Kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin diraih nanti setelah coaching dengan Bu Kesi? Indikatornya ketercapaian yang ingin saya raih adalah coach mampu menemukan solusi atas masalahnya, dan saya juga memiliki keterampilan sebagai coaching yang baik. Oke, terima kasih Bu Ngesti. Nanti silahkan lanjut dengan coachingnya ya dengan Ibu Kesi. Semoga nanti diberikan kelancaran dan bisa mencapai target yang diinginkan. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Siang Bu Kesi. Selamat siang Bu Ngesti. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana dengan Bu Ngesti kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Terima kasih Bu Kesi sudah berkenan untuk bisa ngobrol dengan saya hari ini. Kita punya waktu 20 menit untuk bisa ngobrol. Silakan Bu Kesi. Oke, sama-sama Bu. Saya juga senang diberi kesempatan bisa ngobrol dengan Bu Ngesti. Oke, terima kasih. Boleh Bu Kesi untuk bercerita tentang perasaan Bu Kesi saat ini setelah diterima menjadi CGP? Terima kasih kembali Bu atas apresiasi yang sudah diberikan. Senang ya Bu? Senang sekali Bu. Iya, senangnya di mana Bu? Tapi ada juga yang nggak senang. Oh, gimana? Senangnya karena saya diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan CGP atau guru penggerak. Tidak senangnya di mana Bu Kesi? Tidak senangnya tugasnya Bu, dalam menyelesaikan tugas agak berat. Oke, sekarang Bu Kesi cerita, coba apa yang membuat Bu Kesi merasa tidak nyaman dalam mengikuti kegiatan CGP? Gini loh Bu Ngesti, kegiatan CGP itu kan membutuhkan waktu yang sangat banyak lah, kurang lebih 6 bulan, dan ada banyak tugas yang harus diselesaikan. Sementara sebagai guru saya juga punya tugas pokok di sekolah ya Bu, belum lagi tugas tambahan lain di sekolah. Karena itu di rumah kan juga ada tugas juga ya Bu, sebagai ya berumah tangga lah. Begitu kan Bu Ngesti? Iya, betul. Terus masalahnya di mana Bu? Oh, saya lihat selama ini Ibu kayaknya biasa menyelesaikan tugas dengan baik, bahagia gitu. Tidak juga Bu, sebenarnya selama ini saya agak repot saat membagi waktu, terutama di dalam menyelesaikan tugas.
baik tugas CGP maupun tugas sekolah. Tapi alhamdulillah bisa saya selesaikan Bu, meskipun masih terlambat begitu Bu. Oke, nah itu sudah bagus. Artinya Bu Kesi sudah bisa membagi waktu antara tugas tambahan dan tugas sekolah dengan tugas CGP-nya. Lalu masalahnya di mana Bu? Masalahnya yang kemarin Bu, tugas saya itu masih kepepet, apalagi kalau ada tugas tambahan lain di kegiatan CGP. Saya khawatir kalau nanti kegiatan CGP saya itu tidak fokus dia mengerjakan tugas dan tidak sesuai dengan duduknya begitu Bu. Oke, menurut Bu Kesi, apa sih yang biasanya membuat Bu Kesi itu terlambat mengerjakan tugas? Biasanya saya lupa itu Bu, tanggal atau duduknya Bu. Jadi saya agak kejar tayang lah, artinya gitu ya. Dalam sehari harus selesai Bu. Oh, Oke. Terus bagaimana biasanya Bu Kesi biasanya teringat tugas? Ada yang tugas ada, tiba-tiba teringat tugasnya ada gitu. Kadang ingat sendiri Bu, Oh, tapi iya. ya lebih banyak karena ada yang mengingatkan, baik PP, mungkin ataupun CGP. Berarti untuk masalah mengerjakan tugasnya tidak ada masalah nih Bu Kesi, karena semua bisa diselesaikan, hanya saja suka kelupaan, begitu ya? Iya benar Bu, benar sekali Bu Mesti. Biasanya siapa Bu Kesi yang mengingatkan tugas? Teman saya Bu, cuma masalahnya sekarang kan di sekolah ini saya CGP sendirian Bu, tidak ada temannya, jadi kemungkinan tidak ada yang mengingatkan kalau di saya. Oke. Bu Kesi kan juga kadang suka ingat sendiri ya tugasnya kan, tanpa perlu diingatkan. Kapan itu Bu? Biasanya saya menemukan catatan tentang duduk tugas saya yang saya buat tanpa sengaja Bu. Soalnya saya nulisnya di buku atau di kertas sehingga bisa acak, jadi kadang bukan untuk catatan khusus gitu. Iya. Nah itu sudah ketemu berarti Bu Kesi. Sebenarnya Bu Kesi sendiri itu udah menentukan solusinya, begitu ya Bu? Oke Bu. Iya sih Bu, saya bisa membuat catatan khusus soal duduk tugas yang bisa saya buka setiap hari. Saya bisa meminta bantuan teman untuk mengingatkan, cuman masalahnya adakah teman yang saya mintai bantuan ini loh ya Bu? Oh gitu ya Bu. Bagus sekali Bu Kesi. Catatan yang Ibu buat itu nanti bisa ditulis di buku khusus yang bisa dibuka setiap hari, sehingga Ibu bisa tahu kapan tugas apa yang harus segera dibuat dan kapan duduknya ya Bu. Oke Bu. Berarti catatan Ibu itu ya, Iya. yang sudah punya catatan khusus berarti gitu ya. Untuk mencari teman yang bisa mengingatkan, biasanya Bu Kesi punya grup CGP? Punya Bu. Oh iya, saya bisa meminta bantuan teman CGP ya dalam satu grup ya Bu untuk mengingatkan tugas dan duduknya. Mantap sekali Bu Kesi, berarti itu sudah tersolusikan ya sama Bu Kesi sendiri. Iya Bu, sepertinya ini yang bisa saya lakukan Bu. Oke, berarti sekarang Bu Kesi sudah plong ya ke depan unek-unek terkait bagaimana mengerjakan tugas kegiatan CGP supaya selalu bisa tepat waktu. Siap Bu, terima kasih sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Oke Bu Kesi, kapan nih kira-kira Bu Kesi mulai melakukan catatan rutin tentang tugas yang harus dikerjakan dan duduknya? Insya Allah mulai hari ini Bu. Mantap sekali, semangat sekali kayaknya kelihatannya hari ini. Kalau untuk yang meminta bantuan teman satu grup CGP kira-kira kapan Bu? Secepatnya Bu, kalau bisa begitu nanti ada grup CGP, saya akan meminta kerjasama antar anggota untuk saling mengingatkan. Good job Bu Kesi. Gimana sekarang? Sudah plong? Sudah Bu, plong banget Bu Mesti. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan masalah saya. Sama-sama Bu Kesi, sukses selalu buat Bu Kesi. Semoga bisa menjalankan tugas CGP dengan baik dan lancar. Amin. Saya permisi dulu ya Bu Mesti. Sekali lagi terima kasih. Oke, sama-sama Bu Kesi. Oke Bu Mesti, tadi sudah melakukan coaching ya ke Bu Kesi. Gimana perasaannya Bu? Yang saya lakukan adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu Kesi, dan saya juga ikut menambah masukan ke saya juga. Itu sebenarnya solusinya Bu Kesi. Jadi malah saya
membuka wawasan saya juga dan saya dapat menangkap poin penting dari pernyataan coach tadi. Oke. Saya ingin menyampaikan hasil observasi tadi ya, Bu Ngesti ya. Jadi kalau saya lihat tadi Bu Ngesti sudah hadir sepenuhnya ya. Saya bisa melihat itu dari tadi Bu Ngesti kelihatan sekali menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif. Kemudian Bu Ngesti juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Tadi bisa saya lihat dari Bu Kesi di mana dia mau terbuka untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan kemampuan untuk memberdayakan Koci juga tadi sudah saya lihat Bu Ngesti tadi Bu Kesi itu sudah mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya ya Bu ya. Baik, sekarang saya mau nanya lagi nih untuk kedepannya nih, menurut Bu Ngesti kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan? Iya, saya sebenarnya ingin berlatih terus untuk bagaimana membuat pertanyaan berbobot itu dan berlatih untuk memberdayakan coach agar lebih bisa terbuka lagi. Oke, luar biasa nih semangatnya Bu Ngesti. Insya Allah itu semua bisa tercapai Bu Ngesti. Yang penting Bu Ngesti selalu belajar mengulang lagi untuk coachingnya gitu ya. Bagus sekali lah intinya gitu ya. Baik, sepertinya untuk diskusi kita kali ini cukup sampai di sini ya Bu Ngesti. Saya tunggu untuk cerita-cerita Bu Ngesti yang lainnya. Oke, gitu ya Bu ya? Iya. Selamat tadi sukses. Oke, terima kasih. Selamat pagi, kami dari CGP Angkatan 11 Purbalingga memperkenalkan saya Ngesti Kristiwati SMP Negeri 3 Mrebet. Saya Yanisa Yuni Alfiati SMA Negeri 1 Padamara. Saya Kasyati SMP Negeri 1 Mrebet Kabupaten Purbalingga. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Ngesti. Selamat pagi Bu Yanisa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, Bu Ngesti nanti rencananya kan akan mempraktekkan kucing ya dengan alur Tirta dan saya sebagai supervisor nanti Bu Ngesti jadi coachnya. Jadi ya? Jadi? Oke. Dengan siapa nanti Bu? Dengan Bu Kesi. Yang Bu Kesi, oke Bu. Nah, sebelum kita mulai prakteknya, saya ingin menyamakan persepsi dulu nih. Kira-kira apa target yang ingin dicapai oleh Bu Ngesti ke depannya tentang coaching? Target yang ingin saya capai diantaranya itu satu, ingin menggali informasi tujuan utama coaching. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dan yang keempat itu komitmen dari coaching. Oke, baguslah. Kita berharap nanti apa yang menjadi target Bu Ngesti bisa tercapai ya. Terus kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan untuk coaching nanti sama Bu Kesi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam menggali potensi dari coach agar coach itu dapat membuat solusi dari masalah yang mereka hadapi. Oke, itu untuk coachingnya ya nanti supaya coach bisa menemukan solusi lah ya dari permasalahannya. Terus kalau dari Ibu sendiri nih kompetensi apa yang ingin dikembangkan atau diamati lah? Yang saya ingin diobservasi pada kompetensi saya terkait itu keterampilan menjadi pendengar aktif ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya, dan mampu memberdayakan coach. Oke, mantap sekali nih Bu Ngesti nih. Kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin diraih nanti setelah coaching dengan Bu Kesi? Indikatornya ketercapaian yang ingin saya raih adalah coach mampu menemukan solusi atas masalahnya, dan saya juga memiliki keterampilan sebagai coaching yang baik. Oke, terima kasih Bu Ngesti. Nanti silahkan lanjut dengan coachingnya ya dengan Ibu Kesi. Semoga nanti diberikan kelancaran dan bisa mencapai target yang diinginkan. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Siang Bu Kesi. Selamat siang Bu Ngesti. Apa kabarnya hari ini?
Kabar baik, alhamdulillah. Gimana dengan Bu Esti kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Terima kasih Bu Kesi sudah berkenan untuk bisa ngobrol dengan saya hari ini. Kita punya waktu 20 menit untuk bisa ngobrol. Silahkan Bu Kesi. Oke, sama-sama Bu. Saya juga senang diberi kesempatan bisa ngobrol dengan Bu Esti. Oke, terima kasih. Boleh Bu Kesi untuk bercerita tentang perasaan Bu Kesi saat ini setelah diterima menjadi CGP. Terima kasih kembali Bu atas apresiasi yang sudah diberikan. Senang ya Bu? Senang sekali Bu. Iya, senangnya di mana Bu? Tapi ada juga yang nggak senang. Oh, gimana? Senangnya karena saya diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan CGP atau guru penggerak. Tidak senangnya di mana Bu Kesi? Tidak senangnya tugasnya Bu dalam menyelesaikan tugas agak berat. Oke, sekarang Bu Kesi cerita, coba apa yang membuat Bu Kesi merasa tidak nyaman dalam mengikuti kegiatan CGP? Gini loh Bu Esti, kegiatan CGP itu kan membutuhkan waktu yang sangat banyak lah, kurang lebih 6 bulan, dan ada banyak tugas yang harus diselesaikan. Sementara sebagai guru saya juga punya tugas pokok di sekolah ya Bu, belum lagi tugas tambahan lain di sekolah. Karena itu di rumah kan juga ada tugas juga ya Bu, sebagai ya berumah tangga lah. Begitu kan Bu Esti? Iya, betul. Terus masalahnya di mana Bu? Oh, saya lihat selama ini Ibu kayaknya biasa menyelesaikan tugas dengan baik, bahagia gitu. Tidak juga Bu, sebenarnya selama ini saya agak repot saat membagi waktu terutama di dalam menyelesaikan tugas, baik tugas CGP maupun tugas sekolah. Tapi alhamdulillah bisa saya selesaikan Bu, meskipun masih terlambat begitu Bu. Oke, nah itu sudah bagus. Artinya Bu Kesi sudah bisa membagi waktu antara tugas tambahan dan tugas sekolah dengan tugas CGP-nya. Lalu masalahnya di mana Bu? Masalahnya yang kemarin Bu, tugas saya itu masih kepepet, apalagi kalau ada tugas tambahan lain di kegiatan CGP. Saya khawatir kalau nanti kegiatan CGP saya itu tidak fokus di mengerjakan tugas dan tidak sesuai dengan duduknya begitu Bu. Oke, menurut Bu Kesi, apa sih yang biasanya membuat Bu Kesi itu terlambat mengerjakan tugas? Biasanya saya lupa itu Bu, tanggal atau duduknya Bu. Jadi saya agak kejar tayang lah, artinya gitu ya. Dalam sehari harus selesai Bu. Oh, Oke. Terus bagaimana biasanya Bu Kesi biasanya teringat tugas? Ada yang tugas ada, tiba-tiba kok teringat tugasnya ada gitu. Kadang ingat sendiri Bu, tapi ya lebih banyak karena ada yang mengingatkan, baik PP mungkin ataupun CGP. Berarti untuk masalah mengerjakan tugasnya tidak ada masalah nih Bu Kesi, karena semua bisa diselesaikan, hanya saja suka kelupaan, begitu ya? Iya benar Bu, benar sekali Bu Esti. Biasanya siapa Bu Kesi yang mengingatkan tugas? Teman saya Bu, cuma masalahnya sekarang kan di sekolah ini saya CGP sendirian Bu, tidak ada temannya, jadi kemungkinan tidak ada yang mengingatkan oleh saya. Oke. Bu Kesi kan juga kadang suka ingat sendiri ya tugasnya kan, tanpa perlu diingatkan. Kapan itu Bu? Biasanya saya menemukan catatan tentang duduk tugas saya yang saya buat tanpa sengaja Bu. Soalnya saya nulisnya di buku atau di kertas sehingga saya acak ya, di kadang bukan untuk catatan khusus gitu. Iya. Nah itu sudah ketemu berarti Bu Kesi. Sebenarnya Bu Kesi sendiri itu udah menentukan solusinya, begitu ya Bu? Oke Bu. Iya sih Bu, saya bisa membuat catatan khusus soal duduk tugas yang bisa saya buka setiap hari. Saya bisa meminta bantuan teman untuk mengingatkan, cuman masalahnya adakah teman yang saya mintai bantuan ini loh ya Bu? Oh gitu ya Bu, bagus sekali Bu Kesi. Catatan yang Ibu buat itu nanti bisa ditulis di buku khusus
yang bisa dibuka setiap hari, sehingga Ibu bisa tahu kapan tugas apa yang harus segera dibuat dan kapan duduknya ya Bu. Oke Bu. Berarti catatan Ibu itu ya, yang sudah punya catatan khusus berarti gitu ya. Untuk mencari teman yang bisa mengingatkan, biasanya Bu Kesi punya grup CGP? Punya Bu. Oh iya, saya bisa meminta bantuan teman CGP ya, dalam satu grup ya Bu, untuk mengingatkan tugas dan duduknya. Mantap sekali Bu Kesi, berarti itu sudah tersolusikan ya sama Bu Kesi sendiri. Iya Bu, sepertinya ini yang bisa saya lakukan Bu. Oke, berarti sekarang Bu Kesi sudah plong ya ke depan unek-unek terkait bagaimana mengerjakan tugas kegiatan CGP supaya selalu bisa tepat waktu. Siap Bu, terima kasih sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya. Oke Bu Kesi, kapan nih kira-kira Bu Kesi mulai melakukan catatan rutin tentang tugas yang harus dikerjakan dan duduknya? Insya Allah mulai hari ini Bu. Mantap sekali, semangat sekali kayaknya kelihatannya hari ini. Kalau untuk yang meminta bantuan teman satu grup CGP kira-kira kapan Bu? Secepatnya Bu, kalau bisa begitu nanti ada grup CGP, saya akan meminta kerjasama antar anggota untuk saling mengingatkan. Good job Bu Kesi. Gimana sekarang? Sudah plong? Sudah Bu, plong banget Bu Esti. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan masalah saya. Sama-sama Bu Kesi, sukses selalu buat Bu Kesi. Semoga bisa menjalankan tugas CGP dengan baik dan lancar. Amin. Saya permisi dulu ya Bu Esti. Sekali lagi terima kasih. Oke, sama-sama Bu Kesi. Oke Bu Ngesti, tadi sudah melakukan coaching ya ke Bu Kelsey. Gimana perasaannya Bu? Yang saya lakukan adalah mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bu Kesi, dan saya juga ikut menambah masukan ke saya juga. Itu sebenarnya solusinya Bu Kesi. Jadi malah saya membuka wawasan saya juga dan saya dapat menangkap poin penting dari pernyataan coach tadi. Oke. Saya ingin menyampaikan hasil observasi tadi ya Bu Ngesti ya. Jadi kalau saya lihat tadi Bu Ngesti sudah hadir sepenuhnya ya. Saya bisa melihat itu dari tadi Bu Ngesti kelihatan sekali menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif. Kemudian Bu Ngesti juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Tadi bisa saya lihat dari Bu Kesi di mana dia mau terbuka untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya, dan kemampuan untuk memberdayakan coach juga tadi sudah saya lihat Bu Ngesti. Tadi Bu Kesi itu sudah mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya ya Bu ya. Baik, sekarang saya mau nanya lagi nih, untuk kedepannya nih, menurut Bu Ngesti, kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan? Iya, saya sebenarnya ingin berlatih terus untuk bagaimana membuat pertanyaan berbobot itu, dan berlatih untuk memberdayakan coach agar lebih bisa terbuka lagi. Oke, luar biasa nih semangatnya Bu Ngesti. Insya Allah itu semua bisa tercapai Bu Ngesti. Yang penting Bu Ngesti selalu belajar mengulang lagi untuk coachingnya gitu ya. Bagus sekali lah intinya gitu ya. Baik, sepertinya untuk diskusi kita kali ini cukup sampai di sini ya Bu Ngesti. Saya tunggu untuk cerita-cerita Bu Ngesti yang lainnya. Oke, gitu ya Bu ya. Iya. Selamat tadi, sukses. Oke, terima kasih. Selamat siang, kami CGP Angkatan 11 Purbalingga. Perkenalkan, Nama saya Yanisa Yuni Alfiati dari SMA Negeri 1 Padamara. saya Nelly Sitorus dari SD Negeri 1 Purbalingga Lor. Saya dari Ngesti Kristiwati dari SMP 3 Merebet. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Yanisa. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu, saya hari ini sengaja ingin ketemu dengan Ibu, ingin membicarakan kegiatan coaching yang akan Ibu rencanakan. Siap. Bagaimana, sudah siap? Siap Bu, insya Allah hari ini kita akan melakukan coaching sama Bu Ngesti Bu. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer ya Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu.
Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Ibu lakukan, bagaimana perasaan Ibu ya? Perasaan saya deg-degan Bu. Ini kan baru pertama nih saya mau mempraktekkan coaching dengan metode Tirta, jadi ya lumayan sih nervous. Ya baik. Jadi karena memang yang pertama belum terbiasa, hal yang wajar ya untuk terjadi nervous. Tapi nanti kalau udah jadi kebiasaan semua lancar. Iya. Baik, untuk selanjutnya untuk proses coaching yang itu kan ada 3 kompetensi ya Bu yang akan dilakukan. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang masih kurang yang ingin dikembangkan oleh Ibu bagian yang mana ya Bu? Ya, untuk coaching hari ini saya akan mencoba mengembangkan yang present Bu, yang kehadiran penuh ya, karena kalau kita hadir secara penuh itu nanti kita betul-betul harus fokus dengan coachingnya, apa yang disampaikan oleh coach itu betul-betul kita dengarkan gitu ya Bu. Kalau kita kurang fokus nanti otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi percakapan dengan coach. Baik Bu, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present yang ingin Ibu kembangkan ya Bu. Terakhir nih Bu, apa yang yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi nanti dari permasalahan kunci yang akan kita bahas nanti. Baik Bu, semoga coaching ini bisa berjalan dengan baik dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Saya juga terlibat di dalamnya Ibu. Saya ingin mengamati Ibu melakukan coaching di mana. Iya, baik Bu. Ya, terima kasih Bu, semoga lancar. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Selamat hari ini. Alhamdulillah baik sekali. Oke, saya ucapkan terima kasih ya untuk Bu Ngesti telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Sudah siap Bu? Insya Allah siap. Oke. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Ibu, saya juga berterima kasih kepada Bu Denisa yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi dan yang saya pikirkan sebenarnya. Begini Ibu, saya itu kan ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Nah, di sekolah kan selain pokok sebagai guru BK, saya itu diberi tugas tambahan yaitu sebagai guru PKN Bu. Nah, di situ kadang saya merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diamnya. Nah, kita kalau banyak murid diam kan pasti kita bingung ya, tidak ada pertanyaan, tidak ada apa, kita malah jadi bingung sendiri gitu. Nah, jadi tidak seperti kelas lain yang biasanya itu memberikan respon saat saya menyampaikan materi di kelas. Nah, kelas ini kok lebih banyak diamnya, malah jadi saya tidak bisa mengeksplor diri saya itu memberikan pembelajaran. Iya, baik. Jadi lebih kepada proses pembelajaran Ibu ya, yang ternyata Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mapel yang tidak sesuai dengan latar belakangnya Ibu, ya benar? Iya betul, kurang lebihnya seperti itu lah Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita nih, saya mau nanya nih, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dengan obrolan kita? Saya sebenarnya gini Bu, saya inginnya ada solusi dan dari permasalahan yang saya hadapi ini, karena terkadang saya bingung harus melakukan apa di kelas pada saat di kelas itu tidak bersikap pasif, tidak aktif. Nah, berbeda jauh gitu loh kalau di latar belakang saya sebenarnya guru BK atau PKN, saya itu harus bagaimana untuk menggali mereka untuk bisa aktif gitu. Iya, memang sangat jauh berbeda ya Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur sih sebenarnya saya masih bingung, masih ada banyak yang saya pikirkan dari kemarin-kemarin, apa ya solusi yang harus saya lakukan gitu. Nah, nanti apa yang ingin saya sampaikan ke anak-anak pada saat di kelas yang notabene itu pasif. Nah, mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana yang nantinya bisa mengaktifkan mereka. Nah, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada untuk diskusi gitu. Iya. Memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester tuh saya sampaikan ke murid bahwasannya
sebenarnya saya juga belajar mapel ini, jadi tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa gitu, ya. Biar kita itu bisa belajar bareng gitu Bu. Nah terus di saat kelas lain lebih suka dengan diskusi, sementara kelas ini kok beda sendiri, tidak suka dengan diskusi, mereka lebih suka mencatat itu hampir sama untuk satu kelas gitu. Nah sebenarnya itu tidak jadi masalah sih buat saya, cuman kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda, ya tidak dapat memaksa, atau ya kita juga tidak dapat maksa ya Bu, kadang maunya anak ini seperti apa gitu, tapi itu yang membuat saya terkadang bingung. Itu respon mereka itu pada saat belajar itu seperti itu, jadi dengan diam itu malah membuat bingung saya. Ibu itu sudah pernah belum bertanya sama muridnya tentang kemauan mereka saat belajar? Sudah Bu, beberapa kali kemarin saya juga tanya lagi ke anak-anak, dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Nah karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya gitu. Nah saya juga menilai diri saya, ada apa nih yang saya harus tingkatkan. Nah, dan anak-anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi itu terkadang saya kurang detail ternyata gitu. Baik, saya terima itu dengan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT yang lebih menarik agar mereka juga bisa menyimak, melihat PPT itu dengan perasaan yang untuk bisa merespon dengan baik gambar-gambar yang slide-slide yang bisa dilihat dengan untuk bisa mereka lebih berpikir lagi. Baik, tadi kan Ibu sudah menyampaikan nih bahwa Ibu itu sudah berusaha sebetulnya untuk menambah model belajar, tapi masih tetap kurang respon ya Bu ya dari anak-anak ya. Oke, lalu kalau boleh saya tanya nih, kira-kira dalam pembelajaran itu Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Tentunya saya sih menginginkan murid yang aktif ya daripada yang pasif, karena aktif itu jadi membuat kita itu mengeksplor diri kita itu lebih banyak komunikasi yang efektif gitu, biar ada temuan-temuan baru. Kalau murid aktif pasti kita akan menemukan hal-hal baru untuk disampaikan. Nah, mereka tidak hanya mendengarkan tapi juga harus ikut peran dalam diskusi itu. Baik, berarti Ibu lebih suka kalau ada komunikasi aktif gitu ya Bu ya? Iya betul. Oke. Terus apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut Bu, yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Iya, menurut saya sih mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran, bahkan strategi pembelajaran itu juga. Nah, mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi, biar bisa saling bertukar pikiran atau bertukar jawaban, biar wawasan mereka saling terbuka dengan komunikasi yang terbuka juga. Nah, juga mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman-teman lain yang mungkin dengan memberikan tugas presentasi gitu, bisa individu ataupun kelompok. Nah, itu sih yang saya pikirkan dari apa yang saya temukan dari yang kemarin-kemarin saya itu perlu hal seperti itu ya. Nah, coba saya menggali itu. Nah, yang mungkin akan saya coba itu luar biasa banget Bu Ngesti, yang tadi Ibu sampaikan. Jadi Ibu benar-benar sudah merencanakan secara detail ya bagaimana melakukan pembelajaran yang membuat nanti anak-anak itu aktif di kelas. Walaupun tentang materi mungkin memang sedikit sulit ya Bu ya, karena ini memang tugas tambahan yang tidak sesuai dengan tugasnya Ibu ya. Kira-kira nih kapan Ibu mau melakukan hal yang tadi Ibu rencanakan? Mungkin minggu depan pada saat pembelajaran saya dimasuki kelas tersebut. Baik. Jadi Bu Ngesti, saya kira obrolan kita sudah sangat bagus. Bu Ngesti sudah bisa merencanakan, sudah bisa menemukan juga solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Nanti sih Bu Ngop. Baik Bu Ngesti, tidak terasa kita sudah berada di obrolan akhir nih ya Bu ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita saat ini? Baik Bu, jadi dari obrolan kali ini tuh saya merasa
tercerahkan walaupun itu dari pemikiran yang sebelumnya. Jadi saya memantapkan apa yang menjadi pemikiran saya itu lebih mantap lagi untuk bisa membimbing anak-anak di kelas gitu. Dan saya juga memiliki keberanian lagi untuk mencoba hal-hal baru bersama murid kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Iya, ya baik. Jadi semoga apa yang tadi Ibu bicarakan itu betul-betul dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya nanti setelah prakteknya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkannya di kelas. Gitu ya Bu ya? Ya. Oke, terima kasih waktunya Bu. Terima kasih juga Bu Yanisa sudah mau meluangkan waktu untuk saya bercurhat dan berbagi pengalaman. Meskipun itu sebenarnya apa ya, saya menceritakan itu biar saya lebih mantap lagi. Udah plong ya Bu ya? Udah plong. Alhamdulillah. Yaudah kalau begitu selamat pagi Bu Nesti. Terima kasih. Iya. Ya, bertemu kembali lagi ya Bu. Tadi luar biasa Ibu sudah melakukan coaching kepada Ibu Ngesti sebagai coachingnya. Semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Mulai dari tujuannya sudah jelas, identifikasi, bahkan rencana, sampai ke tanggung jawab siapa yang berencana untuk melakukan itu, komitmennya apa, itu sudah jelas dari apa yang dihadapi oleh Bu Ngesti tadi. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan kepada dari hasil coaching tadi itu, saya selaku observer ingin menanyakan kepada Ibu, kira-kira indikator keberhasilan dari diskusi tadi itu apa ya Bu? Jadi indikator keberhasilan dari diskusi kita tadi sama dengan Bu Ngesti, yaitu bagaimana Kuci itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu, dan dia sudah bisa merencanakan untuk aksinya itu kira-kira kapan gitu. Baik Bu, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti Ibu Ngesti akan lakukan sendiri dalam pembelajarannya. Kemudian Ibu Yanisa sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present. Ya. Betul ya. Di sini saya ingin telah mengamati bahwa Ibu sudah melakukan present itu dengan baik. Ibu sudah konsentrasi dengan masalah yang disampaikan oleh Coach tadi. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Pertanyaannya pun bahkan pertanyaan yang berbobot yang memancing si coach itu bisa menemukan solusi yang terbaik untuk setiap masalahnya dan memberikan motivasi yang baik juga tadi kepada coach. Jadi saya berharap Ibu bisa terus tingkatkan ini supaya nanti bisa lebih baik lagi semakin lebih. Iya. Betul ya Bu. Baiklah, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Untuk selanjutnya kira-kira kita bakal ketemu lagi kapan untuk melakukan coaching lagi kira-kira. Ya, nanti saya setelah Bu Terima kasih Bu Anissa hari ini sudah melakukan tugasnya dengan baik sebagai coach dan memberikan pembelajaran buat kita bahwa semua orang, apalagi kita sebagai seorang pendidik itu memang diwajibkan harus bisa menjadi coach bagi sesama kita. Dengan begitu kita memperhatikan, peduli juga dengan sesama kita dan bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap teman kita. Mungkin ketika mereka menghadapi masalah itu kemampuannya bisa redup, tapi ketika kita ajak berbicara itu bisa bangkit kembali. Siap. Semoga nanti Ibu lain kali bisa melakukan hal yang baik lagi kepada teman-teman. Iya. Terima kasih ya Bu Neli. Kami CGP Angkatan 11 Purbalingga. Perkenalkan, saya Yanisa Yuni Alfiati dari SMA Negeri 1 Padamara. saya Irma Herawati dari SMP Negeri 2 Padamara. Saya Nelly Sitorus dari SD Negeri 1 Purbalingga. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Irma, saya baik. Oh iya, besok Bu Nelly akan mempraktekkan coaching dengan metode Tirta kan? Iya betul Bu, saya akan melakukan coaching terhadap coach saya. Kebetulan ada Bu Yanisa nanti dengan metode Tirta. Oke, ya. Nah sebelum kita mulai prakteknya besok,
saya ingin menyamakan persepsi kita dulu mengenai apa yang akan kita capai dalam kegiatan Bu Nelly besok. Nah, besok itu ada beberapa hal yang ingin menjadi target saya, Bu. Yang pertama itu ingin menggali apa yang menjadi tujuan dari Koci ini, kemudian mengidentifikasi masalah yang akan disampaikan oleh Koci, kemudian rencana aksi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi dari Koci sendiri, dan komitmen dari Kocinya untuk melakukan rencana itu. Bagus sekali. Nah, kompetensi apa yang akan Bu Nelly kembangkan dalam praktek coaching besok? Yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin menjadi pendengar yang baik, kemudian saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing pendapat dari coaching-nya untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapkan. Oke. Lalu untuk kompetensi Bu Nelly sendiri, apa yang akan diminta untuk kita amati besok? Wah, bagus sekali Bu Nelly. Lalu kompetensi apa yang akan Bu Nelly kembangkan? Saya ingin mengembangkan, menggali potensi yang ada pada Koci, kemudian membuat solusi dari masalah-masalah yang dimiliki oleh Koci dari potensi yang dimiliki oleh Koci sendiri. Oke, ya. Nah, selanjutnya bagian mana dari kompetensi Bu Nelly yang ingin diamati untuk observasi besok? Saya ingin mengembangkan pertama itu menjadi pendengar aktif gitu. Jadi saya mendengar masalah yang dihadapi oleh Koci, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa memancing Koci sendiri untuk menemukan solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapinya, dan yang terakhir ingin memberdayakan Koci. Bagus sekali, mantap Bu Nelly. Nah, untuk kita mengukur indikator ketercapaian dari kegiatan Bu Nelly besok, apa kira-kira Bu Nelly untuk indikatornya? Saya ingin Koci mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi indikator dikatakan dia berhasil ketika Koci sendiri bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan. Oke, berarti ketika Koci sudah bisa menemukan solusi ya. Oke, baik Bu Nelly. Sukses untuk besok, semoga besok semuanya bisa berjalan dengan lancar dan targetnya yang Bu Nelly harapkan bisa tercapai. Ya, terima kasih kembali Bu. Apa kabar? Selamat pagi Bu Nelly. Ya, lagi kurang baik nih Bu. Kelihatannya Ibu murung, ada apa ya Bu? Itu dia Bu, aku tuh pengen curhat. Jadi Ibu ada waktu kan ya? Ya, saya lagi ada waktu Bu, silakan. Ada yang mau diceritakan ke saya bersedia mendengarkannya. Kayak gini ya Bu ya, saya itu lagi bingung. Setiap saya ngajar itu ada saja anak yang nggak bisa memperhatikan materi. Mereka kadang-kadang malah main HP Bu. Oh gitu. Jadi rencananya tujuan dari pembicaraan kita ini apa ya Bu? Itu Bu, aku pengen ada solusi lah dari permasalahan ini. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti setelah kita ngobrol, Ibu mencurahkan isi hatinya, terus menceritakan masalah, Ibu bisa menemukan solusi yang terbaik dari masalah yang Ibu hadapi. Silahkan Bu, diceritakan. Ya, pokoknya intinya nanti ini yang mengganggu saya ini ya Bu ya. Mengapa beberapa siswa di kelas itu seperti tidak mau menerima pembelajaran dari saya gitu. Mereka sibuk sendiri, main HP gitu. Pengennya aku anak-anak ya mendengarkan lah apa yang sudah saya rencanakan, apa yang saya bicarakan, materi-materi yang saya berikan itu Bu. Oh gitu ya Bu. Apakah Ibu mengetahui kira-kira hambatan apa dari Ibu yang membuat siswa itu tidak konsentrasi gitu dalam pembelajaran? Iya. Apa karena metode saya kurang menarik ya Bu ya? Jadi mereka bosan namanya kalau suruh mengikuti pembelajaran saya apa ya Bu ya? Lalu kira-kira dengan hadapan ada masalah yang seperti ini, perubahan-perubahan apa yang Ibu rencanakan gitu untuk mengatasinya? Mungkin saya akan merubah metode pembelajarannya apa ya Bu ya, yang lebih menarik, lebih variatif supaya anak-anak itu tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dari saya.
Gitu, bagus tuh Bu. Boleh diceritakan mungkin metode atau model pembelajaran apa yang sesuai dengan minat siswa terus dan yang Ibu kuasai? Ya, saya akan coba untuk menyusun ulang rencana pembelajaran yang akan saya lakukan untuk sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Kemudian modelnya juga, model pembelajarannya nanti mungkin akan saya ubah untuk kedepannya. Rencananya ada metode apa contohnya, mungkin barangkali ada yang bisa supaya anak aktif dalam pembelajaran? Ya, mungkin anak tertarik dengan metode diskusi, permainan, atau bermain peran ya Bu ya. Untuk model pembelajarannya mungkin nanti kita pakai discovery learning atau demonstrasi barangkali. Wah, ide yang cukup bagus tuh Bu. Kemudian rencana seperti apa yang ingin Ibu lakukan untuk kemudian rencana kegiatan apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan metode dan model pembelajaran tersebut? Saya akan mencoba memberdayakan media sosial seperti TikTok, IG untuk demonstrasi atau bermain peran Bu. Jadi nanti mereka akan memasukkan hasil diskusinya ke sana. Nah, untuk diskusi dan permainan mungkin kita bisa langsung praktek di kelasnya Bu. Wah, bagus sekali rencana kegiatan Ibu. Selanjutnya tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan rencananya? Saya nanti akan memetakan dulu Bu siswanya berdasarkan kesiapan belajar. Dan saya akan identifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar. Lalu siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Ya, mungkin saya akan melibatkan siswa untuk survei pemetaan kesiapan belajar mereka. Kira-kira itu butuh waktu berapa lama ya Bu untuk mencapai rencana ini agar tercapai? Lama ya Bu ya, kayaknya sih sekitar kurang lebih 2 bulanan ya Bu ya. Mudah-mudahan sih dapat terlaksana dengan baik Bu. Nah, bagus sekali tuh Bu. Nampaknya Ibu sudah menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga nantinya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan curhat dari saya. Nah, sekarang saya sudah tahu lah, insya Allah kedepannya saya mau apa untuk memperbaiki metode pembelajaran saya di kelas. Wah, Ibu memang hebat, semangat terus ya Bu. Ya. Sekarang penuh dengan senyum. Siap. Sekali lagi terima kasih ya Bu ya. Cukup. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Irma, saya baik. Oh iya, besok Bu Nelly akan mempraktekkan coaching dengan metode Tirta kan? Iya betul Bu, saya akan melakukan coaching terhadap coach saya. Kebetulan ada Bu Yanisa nanti dengan metode Tirta. Oke. Ya. Nah, sebelum kita mulai prakteknya besok, saya ingin menyamakan persepsi kita dulu mengenai apa yang akan kita capai dalam kegiatan Bu Nelly besok. Nah, besok itu ada beberapa hal yang ingin menjadi target saya Bu. Yang pertama itu ingin menggali apa yang menjadi tujuan dari coach ini, kemudian mengidentifikasi masalah yang akan disampaikan oleh coach, kemudian rencana aksi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi dari coach sendiri, dan komitmen dari coachnya untuk melakukan rencana itu. Bagus sekali. Nah, kompetensi apa yang akan Bu Nelly kembangkan dalam praktek coaching besok? Yang ingin saya kembangkan itu saya ingin menjadi pendengar yang baik, kemudian saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing pendapat dari coachnya untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapkan. Oke. Lalu untuk kompetensi Bu Nelly sendiri, apa yang akan diminta untuk kita amati besok? Wah, bagus sekali Bu Nelly. Lalu kompetensi apa yang akan Bu Nelly kembangkan? Saya ingin mengembangkan, menggali potensi yang ada pada coach, kemudian membuat solusi dari masalah-masalah yang dimiliki oleh coach dari apa potensi yang dimiliki oleh coach sendiri. Oke, ya. Nah, selanjutnya bagian mana dari kompetensi Bu Nelly yang ingin
diamati untuk observasi besok? Saya ingin mengembangkan pertama itu menjadi pendengar aktif gitu. Jadi saya mendengar masalah yang dihadapi oleh koci, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa memancing koci sendiri untuk menemukan solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapinya, dan yang terakhir ingin memberdayakan koci. Bagus sekali, mantap Bu Nelly. Nah, untuk kita mengukur indikator ketercapaian dari kegiatan Bu Nelly besok, apa kira-kira Bu Nelly untuk indikatornya? Saya ingin koci mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi indikator dikatakan dia berhasil ketika koci sendiri bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan. Oke, berarti ketika koci sudah bisa menemukan solusi ya. Oke, baik Bu Nelly. Sukses untuk besok, semoga besok semuanya bisa berjalan dengan lancar dan targetnya yang Bu Nelly harapkan bisa tercapai. Ya, terima kasih kembali Bu.